Mendirikan sholat berjamaah merupakan perkara yang sangat terpuji, dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendirikan sholat dengan berjamaah, dia mendapatkan lebih banyak pahala dari orang yang sholat sendiri. Secara khusus bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang sedang pergi ke sebuah hutan dan ia seorang diri, maka hendaklah ia azan di sana dan iqamat. Jika ia sholat sendiri dan ada orang yang mendengar azan dan iqamatnya lalu datang untuk sholat bersamanya, maka itu baik. Jikapun tidak, maka malaikat akan sholat di belakangnya dan ia pun akan mendapatkan ganjaran sholat berjamaah. Jadi mendirikan sholat berjamaah merupakan perkara yang sangat terpuji. Jika dikarenakan letak masjid jauh atau karena suatu sebab seseorang tidak bisa datang ke masjid yang sangat jauh dan ingin mendirikan sholat berjamaah di rumah dengan mengumpulkan istri dan anaknya, maka ini merupakan perkara yang sangat baik. Namun jika hanya suami dan istri seorang diri di rumah, maka perkara yang pertama adalah azan tidak perlu dikumandangkan karena tidak sedang memanggil orang lain ke sana. Dan berkenaan dengan mengucapkan qomat, kita mendapati berbagai macam hadis. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW pun menerangkan hal ini, bahwa bagi kaum perempuan tidak ada azan dan iqamat, yakni tidak wajib atas mereka, tidak wajib. Mengumandangkan azan sudah jelas tidak wajib, dan iqamat pun tidaklah wajib bagi mereka. Iqamat merupakan pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Sebagaimana dalam kesempatan Id, ketika sholat hendak dimulai orang-orang mengetahuinya, maka seperti itu pula lah dalam kondisi ini pun, yakni jika kaum perempuan akan sholat di antara sesama mereka, maka mereka dapat mengetahuinya tanpa perlu iqamat. Dan pengamalannya bisa kita ketahui dari Hadrat Aisyah radhiyallahu an, dijumpai asar yang sangat terpercaya dari beliau bahwa kami sholat tanpa azan dan iqamat. Tertera juga dalam beberapa asar dan beberapa hadis bahwa ketika kaum perempuan sholat, ini pun merupakan riwayat dari Hadrat Aisyah, yakni ketika kaum perempuan berkumpul untuk sholat, maka mereka mengucapkan iqamat dan tidak mengumandangkan azan. Jika kaum laki-laki dan perempuan berkumpul untuk sholat, maka merupakan tugas yang sangat mudah bahwa laki-laki hendaklah iqamat dan mengimami sholat. Bagi imam, mengucapkan iqamat tidak ada larangan baik di dalam hadis maupun di dalam Quran Karim. Maka tidak ada persoalan di dalam hal ini bahwa untuk iqamat itu pun laki-laki atau suamilah yang melakukannya. Lalu ia mengimami sholat. Sedikit saya ingin menambahkan, sebagaimana Muhtaram Daud Sahib telah menyebutkan berkenaan dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan juga sebuah hadis dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, yakni seorang sahabat perempuan di Madinah, yakni Ummi Waraqah. Ia juga sering memohon kepada Rasulullah SAW bahwa kami kaum perempuan berkumpul dan ingin mendirikan sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkannya, dan untuk itu tertera di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menunjuk seorang muazin di sana, seorang muazin laki-laki yang mengumandangkan azan untuk mereka. Ia berdiri di luar dan mengumandangkan azan, kemudian kaum perempuan pun salat. Kedua poin yang sangat baik yang telah diangkat oleh Muhtaram Daud Sahib, tidak wajib iqamat bagi kaum perempuan. Alasan mendasarnya adalah karena sholat berjamaah tidak wajib bagi kaum perempuan, tidak wajib sholat berjamaah, maka bagi mereka iqamat pun tidak wajib.